Alfian, eh, menurut Bung Alfian, apakah mungkin kedatangan Paus ini ke Indonesia untuk menjaga, memaintain, atau memperkuat proses kristenisasi di Indonesia, Bung Alfian? Pasti. Saya sebenarnya agak geram Bung Kameramen dengan berita ini. Yang pertama, kepada seluruh masyarakat, ini sebuah ketidakadilan kepada kelompok mayoritas. Bahwa ini adalah sebuah komando Laskar Kristus, komando Katolik, untuk memenangkan kepentingan jaringan mereka. Ya, apalagi pilkada kita 515 titik. 515 pilkada serentak. Dan jaringan gereja paling banyak memberikan bantuan secara langsung maupun tidak, yang akan memberikan keuntungan kepada mereka dalam bentuk akses, dalam bentuk perlindungan, dalam bentuk pemerolehan izin yang dipermudah. Ini jelas nggak sekedar datang ini ada hubungannya dengan banyak hal yang nanti akan dibicarakan lewat dialog dengan Bung Kamera. Jelas sebagai khilafah daripada kepemimpinannya, ini kalau ada yang ribut-ribut khilafah, ini khilafahnya Katolik. Khalifah tanda kutip ya maksud saya. Jadi dia ini adalah koordinator sistem kenegaraan. Di Katolik ini memiliki sentra kegiatan di Vatikan. Yang di Vatikan itu adalah sebuah komando negara dalam negara. Ya, kalau sampai di antara para pemirsa belum paham nih, saya kasih tahu. Jadi kedatangan ini dia mempertontonkan kepada kita itu nggak punya hak mempersoalkan. Kalau mau datang aja, nggak usah orang-orang, apalagi sih saya budi nyuruh orang kerja di rumah, work from home. Ngapain? Udah biasa aja masing-masing. Coba kita ingat, apakah ketika datang kunjungan Rabi Ta'alam Islami, pertemuan para pemimpin negara sana, mereka juga kena macet juga kok. Kenapa itu nggak dikasih WFA? Saya pikir ini sebuah bentuk ketegasan daripada orang-orang yang memang mereka punya kebencian walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan kedatangan biasa, ini merupakan kedatangan yang menunjukkan bahwa ada satu titik totok untuk memperkuat Katolik dan gerakan kristenisasi yang mereka secara prinsip bermusuhan antara Protestan dengan Katolik, tetapi dalam menghadapi umat Islam, mereka bekerja sama. Wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka bekerja sama. Bukan, dan boleh diteruskan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Ya, saya memang menangkap karena kan memang negara ini negara mayoritas Islam ya. Ketika ada ketika ada acara yang Islam lakukan yang besar, harusnya kan disikapi sebetulnya harusnya lebih mantap lagi oleh pemerintah kita. Tapi ini mungkin pemerintah kita agar dianggap toleransi baik, ini mungkin Yakut juga akan terdepan nih Bung Alfian menyambut kedatangan Paus. Karena kan ini Menteri Agama yang sayang pada Paus. Nah Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kristenisasi adalah hal sebetulnya yang sangat diwaspadai, salah satunya oleh NU juga. Bu Alfian pernah sampaikan ada sesepuh atau almarhum dari tokoh NU yang sudah meninggal, yang mengingatkan bahwa sekarang warga NU ini abai dengan munculnya kristenisasi. Nah sekarang kristenisasi itu dianggap tidak terlalu berbahaya Bu Alfian. Padahal menurut saya ya bisa dilihat dalam Bu Alfian, beberapa anak artis atau anak pengacara terkenal di Indonesia itu bisa pindah agama. Ini kan dari Islam ke Kristen, ini kan ya salah satu yang mungkin menurut saya misi-misi kekristenan mereka yang mereka bawa Bu Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, lebih sebetulnya bukan kita benci pada kedatangan Paus gitu, tapi harusnya mensikapinya misalkan sama-sama atau proporsional lah kira-kira gitu. Apa pesan Bu Alfian agar masyarakat atau warga pribumi Muslim Indonesia itu lebih hati-hati, jangan terbawa FOMO misalkan, atau terbawa euforia nanti jadi mempengaruhi akidah, karena saya rasa ini sedikit banyak juga bisa mengganggu akidah umat Islam yang lemah Bung Alfian. Apalagi kan Menteri Agama sangat memuja-muji Paus. Nanti kan orang-orang yang di daerah yang ngefans sama Yakut kan bisa mikirnya, oh berarti Paus ini baik ya, begini ya, padahal punya misi tertentu. Untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam Indonesia? Silakan. Ya, yang pertama, kristenisasi merupakan sebuah gerakan yang relatif kurang mendapatkan perhatian yang khusus dalam menghadapi mereka. Pada sidang Dewan Gereja tahun 1967 di Ambon, mereka sudah mencanangkan untuk mengkristenkan Pulau Jawa selama 25 tahun dan mengkristenkan Indonesia pada 50 tahun ke depan.
Pada sidang Dewan Gereja Internasional ke-1974 itu batal karena koordinator SC, steering komitenya itu mati dibunuh. Yang mereka memahami bahwa sidang ini berniat untuk melakukan gerakan pemurtatan. Nah, secara nasional, kelompok Kristen sudah menuntaskan Grand Planning Indonesia Mas 2045 dalam Gembala Yesus. Bung kameramen, kalau saya dari awal begitu emosional, karena memang ini umat Islam sudah PKI-nya bangkit tapi dianggap nggak ada oleh tokoh-tokoh dan para cendekiawan Muslimnya juga begitu, gerakan kristenisasinya kayak begitu. Nah, jadi yang perlu dipahami oleh Bung kameramen dan para pemirsa, bahwa gerakan kristenisasi ini sudah merangsek jauh. Karena mereka tidak pernah kita lihat sebagai sebuah hal yang membahayakan. Padahal Quran mengatakan, walan tardo ankal yahudu ala nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu nggak suka dengan kamu sampai kamu ikut apa maunya mereka. Maka yang terakhir dalam pernyataan penutup ini, saya menganjurkan kepada semua teman-teman seluruh ikhwan dan akhwat se-Indonesia, ayo kita asal ghirah. Ini yang disebut oleh Buya Hamka. Kita ini lama-lama kehilangan ghirah. Dalam bahasa mudanya ghirah itu artinya cemburu karena agama. Tidak ada cerita cemburu bagi orang yang tidak punya cinta. Sang pencinta akan selalu cemburu ketika yang dicintainya diganggu. Dan hari ini agama kita memang dirusak dengan pola-pola yang dilakukan oleh aliran-aliran sesat yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan juga gerakan kristenisasi. Al-harakatul irtidat. Bayangkan, dia bisa melakukan kegiatan besar-besaran di tengah pusat kota dengan perlindungan seorang yang bernama Jokowi. Ya, dan terus terang hari ini saya katakan dengan tegas bahwa kita punya banyak persoalan dalam tantangan dan kewaspadaan umat. Satu di antaranya adalah gerakan pemurtadan atau gerakan kristenisasi atau al-harakatul irtidat. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan itulah pernyataan dari seorang ustadz ya. Ustadz yang bernama Alfian. Di mana dia mengatakan bahwa dia sangat geram ya melihat Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia. Dan dia juga memaparkan tadi asumsi-asumsi negatifnya terkait kedatangan Paus tersebut. Nah teman-teman, seolah-olah bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia itu ada misi yang lain, ada agenda yang lain, yaitu agenda untuk memperkuat kristenisasi di Indonesia. Nah, sebenarnya teman-teman, ini narasi-narasi yang suka memprovokasi umat beragama di negara kita ini. Nah, jadi kalau pendengar-pendengar mereka nanti menonton dan mendengarkan video Ustadz Alfian ini, teman-teman, maka yang timbul dan yang muncul dalam hati pikiran pendengarnya adalah hal-hal yang negatif, sehingga nanti itu pasti berdampak negatif. Nah, seolah-olah teman-teman ya, seolah-olah kedatangan Paus tersebut itu ada visi misi Kristen di balik itu, yaitu untuk melakukan pemurtadan di Indonesia. Nah, sebenarnya ini hal yang konyol dan pemikiran dan pernyataan yang konyol juga, karena kedatangan Paus Fransiskus itu justru memberikan kita atau memperkuat kita dalam hubungan antar umat beragama, dalam hal saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Nah, bukan ada maksud yang lain teman-teman. Dan jadi kalau kita melihat tadi bagaimana pernyataannya, tuduhan-tuduhannya bahwa pemerintah itu mendukung visi misi kristenisasi di Indonesia. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu sebenarnya tidak disampaikan, yang tidak perlu disampaikan kepada publik teman-teman ya. Perkataan-perkataan seperti ini. Jadi ini sangat kacau sekali teman-teman kalau terprovokasi umatnya nanti ketika mereka mendengarkan, sehingga timbul rasa sentimen teman-teman, asumsi-asumsi negatif. Jadi ada nanti rasa fobianya terhadap kekristenan, seolah-olah apa-apa saja tokoh-tokoh Kristen yang datang ke Indonesia nanti seolah-olah punya agenda untuk melakukan pemurtadan. Begitu takutnyakah mereka
Begitu takutnyakah mereka terhadap tokoh-tokoh kekristenan yang datang ke Indonesia ini? Nah, kalau memang mereka kuat imannya teman-teman ya, seharusnya tidak perlu takut. Siapapun yang datang ke Indonesia itu tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Nah, harusnya itu dalam hal beriman. Kalau kita merasa sudah kuat iman kita, itu tidak perlu kita terombang-ambing. Apalagi kalau Paus Fransiskus itu datang ke Indonesia. Nah, jadi bukan dia mengkhotbahkan saudara-saudara kita untuk mengikuti Yesus, untuk mengikuti imannya, tidak. Tidak menyampaikan itu teman-teman. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Marilah kita belajar untuk saling menghormati, saling menghargai. Jangan timbulkan hal-hal yang memecah belah. Karena dasar negara kita ini adalah Pancasila. Dasar negara kita ini adalah Undang-Undang Dasar. Nah, makanya kita menjadi kuat karena ada Pancasila yang mempersatukan kita. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.